Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Duranto. Saya mahasiswa dari STEM Kepulauan Indonesia dengan jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa mengerjakan apa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang diikuti. Struktur organisasi sebagai sebuah hierarki, jenjang atau garis yang bertingkat, berisi komponen-komponen di mana pendiri dan penyusun perusahaan kemudian menggambarkan bagaimana kerja dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu saling terkoordinasi. Struktur organisasi yang baik sendiri kemudian akan menunjukkan adanya spesialisasi pada masing-masing fungsi pekerjaan maupun penyimpanannya melalui sebuah laporan. 3 komponen struktur organisasi. 1. Kompleksitas. Adanya diferensiasi, spesialisasi, dan tingkat pembagian kerja hierarki. Organisasi yang kompleks memiliki ukuran struktur organisasi yang lebih besar atau memiliki jumlah sumber daya yang lebih banyak di divisi, proyek, atau tim manapun. 2. Formalisasi. Untuk mengatur dirinya menyadarkan kepada peraturan dan prosedur. Formalisasi berarti dalam struktur organisasi memuat tentang tata cara atau prosedur bagaimana suatu kegiatan itu dilaksanakan. 3. Sentralisasi. Kekuatan disebar ke bawah dalam hierarki pengambilan keputusan. Pada umumnya organisasi cenderung dalam pola sentralisasi dan desentralisasi sebagai dua ujung dari rangkaian kesatuan. Secara umum, pengelolaan kewenangan dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan menjadi sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pengelolaan kewenangan secara terputus, sementara desentralisasi itu sendiri yaitu pendelegasian wewenang dari manajemen puncak terhadap bawahan-bawahan. Desain organisasi. Desain organisasi adalah proses penentuan struktur dan susunan suatu entitas untuk mencapai tujuan dan memaksimalkan efisiensi. Ini mencakup pengorganisasian tugas, tanggung jawab, dan hubungan di dalam organisasi. Desain organisasi mempertimbangkan konstruksi dan mengubah struktur organisasi untuk mencapai tujuan. Mungkin cara merancang organisasi dengan orientasi tujuan akan lebih diminati tentang bagaimana mendesain organisasi ketimbang hanya mengetahui bagaimana organisasi berfungsi. Desain organisasi mencerminkan keputusan strategis yang dibuat oleh pemimpin perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif, meningkatkan kinerja, dan memenuhi tuntunan pasar. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang yang mempelajari bagaimana perilaku individu agar sejalan atau bergerak sesuai dengan organisasi, mulai dari cara mereka berinteraksi, cara bekerja, dan juga cara berinteraksi di lingkungan luar organisasi. Perilaku organisasi atau PO mengambil pandangan mikro topik mengenai perilaku individu mengenai individu yang secara khas dipelajari dalam PO adalah persepsi, nilai-nilai, pengetahuan, motivasi, serta kepribadian. Masuk di dalamnya mengenai kelompok adalah peran status kepemimpinan, kekuasaan, komunikasi, dan konflik. Dalam PO, konflik sebagai masalah manusia, konflik antara pribadi dan antara kelompok yang berasal dari perbedaan kepribadian dan komunikasi yang lemah, termasuk masalah antara unit menurut teoretikus organisasi. Perbedaan TO dan PO. Teori organisasi atau TO
mengambil pandangan makro yang meliputi unit-unit analisisnya adalah organisasi itu sendiri dan sub-sub utamanya dengan fokus perilaku dari organisasi dan definisi yang lebih luas tentang keefektifan organisasi serta kemampuan organisasi secara keseluruhan. Perilaku organisasi atau PO mengambil pandangan mikro yang lebih memfokuskan kepada individu-individu dan kelompok-kelompok kecil dengan titik tumpu kepada perilaku dan organisasi, perangkat, prestasi, variabel, sikap yang sempit dari para pegawai dan kepuasan kerja adalah yang banyak diperhatikan. Alur hidup organisasi. Bagi organisasi yang tidak diidentikan dengan produk dapat digunakan model 5 tahap. 1. Tahap kewirausahaan atau entrepreneurial. Tahap ini sama dengan tahap pembentukan formation stage. Pada daur hidup produk, organisasi berada dalam masa pertumbuhan. Tujuan cenderung berarti ganda. 2. Tahap kebersamaan collectivity. Tahap ini melanjutkan inovasi dari tahap sebelumnya. Namun pada tahap ini tujuan organisasi telah menjadi jelas. Komunikasi dan struktur organisasi dalam organisasi pada dasarnya tetap informal. Para anggota organisasi bekerja keras dan memperlihatkan komitmen yang tinggi pada organisasi. 3. Tahap formalisasi dan kontrol informalization and control. Pada tahap ini, struktur organisasi menjadi mantap. Peraturan dan prosedur formal dipaksakan, inovasi kurang ditekankan, sedangkan efisiensi dan stabilitas ditekankan. Peraturan-peraturan telah diperjelas sehingga perginya anggota tidak akan menyebabkan ancaman yang hebat bagi organisasi. Tahap perluasan struktur elaboration of structure. Tahap ini organisasi mendiversifikasi produk atau jasanya. Manajer mencari produk baru dan peluang untuk tumbuh. Struktur organisasi menjadi lebih kompleks dan makin diperluas. Pengambilan keputusan didesentralisasikan. 5. Tahap kemunduran decline. Hal ini bisa terjadi akibat persaingan pasar mengecil atau kekuatan yang sama. Biasa gerakan manajemen dalam situasi ini menggunakan SWOT sistem dalam upaya keluar dari masalah. Model-model struktur organisasi. Model tradisional. Model ini pada umumnya terbentuk piramid di mana tiap tingkatan hierarkis menggambarkan segmen struktur, satuan kerja, departemen, divisi, bagian, hubungan atasan dan bawahan, tugas dan wewenang, komunikasi dan pengawasan. Model hubungan manusiawi. Pada dasarnya model ini tidak ada perubahan mendasar dalam struktur organisasinya dibandingkan dengan model tradisional, hanya merujuk pada pendekatan hubungan antara manusia dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab. Model sumber daya manusia. Model ini berpendapat bahwa pada hakikatnya manusia mempunyai kreativitas, kemampuan untuk berkembang sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya dalam organisasi. Desain struktur modern. Model ini muncul saat struktur tradisional dianggap tidak mampu lagi menjawab tantangan ke depan yang kompleks seiring perubahan lingkungan.